Dan saya tidak mau mengatakan Pak Zahir anaknya. Pak Zahir orang kerajaan. Itu yang saya katakan. Di mana letak depannya? Ini harus ada model yang disiapkan oleh Dewan Kebudayaan Batubara yang menjadi referensi nanti untuk disampaikan ke Kesultanan Delhi. Di tengah persiapan Kabupaten Batubara menuju kawasan industri, Dewan Kebudayaan Batubara atau disingkat dengan DKB resmi dilantik Bupati Zahir masa periode 2020-2024. Bisakah DKB menjadi pagar budaya masyarakat kabupaten tersebut di tengah arus industri? Simak dan saksikan di channel KVI TV. Dewan Kebudayaan Batubara atau disingkat dengan DKB resmi dilantik Bupati Haji Insinyur Zahir MAP Rabu 24 Februari 2021 bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati. Hadir dan menyaksikan Kepala Dinas Pendidikan Ilyas Sitorus SEMPD, Abdul Ghani Esos selaku Dewan Penasihat DKP Kabupaten Batubara, serta para pengurus yang dilantik sejumlah 45 orang yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut, channel KVI TV mencoba mewawancarai beberapa tokoh di antaranya Bupati dan Ketua Dewan terpilih serta Dinas Pendidikan sebagai berikut. Dan kita laksanakan bersama dengan pengurus yang baru. Harapan dengan pelantikan ini sendiri apa? Yang pertama, pelantikan ini dilanjuti dengan membuat program kerja baik triwulan, ya, semester, ya, sehingga 1 tahun itu jelas pekerjaannya apa. Bukan habis dilantik, habis itu bubar, enggak. Jadi nanti ada sebuah rekomendasi terhadap budaya-budaya yang ada, dan ini merupakan rekomendasi untuk bisa dipakai ke semua daerah yang ada di Sumatera bahkan di Indonesia. Tadi Bapak mengatakan akan melakukan semacam pembinaan ya Pak. Bentuk pembinaannya akan Bapak harapkan dari DKB ini gimana Pak? Yang pertama, pemerintah pasti sebagai pembina, itu langsung dia. Apa yang dibina terhadap program kerja itu didukung dengan anggaran, ya, dibina dengan orang-orang yang profesional, sehingga rekomendasi itu nanti ini rekomendasi yang teruji, ya, tidak rekomendasi yang hanya dibuat DKB, ya, bila perlu dipanggil ahli dari universitas, dari kampus yang bisa menguatkan sehingga ini layak dipakai untuk semua daerah, terutama budaya Melayu. Bagaimana Bapak melihat perspektif perkembangan kebudayaan Melayu di Batubara ke depan Pak, setelah adanya masa industri di sini nanti? Kita bukan khawatir, ya, tapi kita harus berpikir, ya, bahwa dengan adanya kawasan industri, maka penguat daripada budaya itu harus kita lakukan, ya, diproteksi dia, sehingga nanti ada bangsa asing yang datang, kita takut budaya kita bisa terkontaminasi atau bisa punah. Nah, sehingga dengan adanya DKB ini, maka budaya itu lebih kuat, bisa kita laksanakan sehari-hari, baik dalam kepribadian, acara dinas, pemerintahan, acara seremonial lainnya, sehingga budaya itu ada setiap hari di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dulu kan disebut Dewan Kesenian Batubara. Iya. Kenapa ada terjadi peralihan istilah judulnya? Karena begini mungkin, itu pemerintah yang merubah. Ya, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Kalau kita bicara seni, dia kan istilahnya udah ranting, ya. Seni budaya, memang seni di awalnya dulu, tapi kan budaya itu mengandung unsur seni. Seni juga mengandung unsur budaya, kan gitu. Kalau kita bicara budaya, lebih luas daripada seni. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Bupati akan mengharapkan Dewan Kebudayaan Batubara ini akan melakukan
peningkatan penggalian potensi kebudayaan Melayu di Batubara ya. Langkah konkretnya bagaimana tuh Pak? Ya, pertama kita harus tahu paham bahwa selama hari ini Batubara itu kan bergabung dengan Asahan. Jadi otomatis budaya yang mana budaya Asahan dan Melayu Batubara kita akan pilah. Di mana dahulunya Batubara ini merupakan negeri kerajaan yang nggak sama dengan Asahan. Negeri Batubara tunduk ke Siam, sementara Asahan tunduk ke Aceh. Nah, jadi otomatis akibat disatukan oleh pemerintah pusat terjadi kesimpang budaya. Itulah kami sebagai Dewan Kebudayaan akan melakukan suatu penggalian agar budaya Batubara itu kembali kepada habitat yang semula. Nah, beberapa poin penting yang akan Bapak coba terapkan ke depan apa Pak? Misalnya apakah Bapak mencoba masalah penggalian potensi situs yang ada di Batubara? Ya, pertama itu situs. Kedua juga kita akan mengembangkan sikap atau lagu keluhan jiwa yang selama ini seperti senandung. Senandung itu akan kita gali di budaya mana dia. Kedua, tari-tarian juga kita akan seleksi. Pokoknya DKB melalui pengurusan periode kami ini sesuai dengan pesan Bupati akan menggali kebenaran yang mana dikatakan budaya Batubara, Melayu Batubara, dan mana dikatakan budaya Melayu secara umum. Tadi Bupati menyinggung soal penerapan tepak siri Pak ya. Itu bagaimana Bapak menyikapi arahan Bupati tadi itu? Kami selalu diskusi dengan Bupati karena Bupati itu juga kami lu sama-sama berjuang. Jadi kami juga risih selama hari ini bahwa tepak siri itu disalahgunakan caranya sehingga baik menghormati tamu atau tamunya sehingga penelitiannya seakan-akan para tepak siri itu akan dikasih duit sehingga mereka yang tidak membawa duit duduk di depan akan merasa kurang enak. Oleh sebab itu ke depan kita akan ingatkan bahwa boleh-boleh saja panitia itu mencari dana, tapi jangan dalam rangka dari persembahan, begitu. Apa harapan Bapak ke depan dengan ada dilantiknya Bapak sebagai pengurus DKB ini? Saya berharap bahwa kawan-kawan membantu saya di bidang bekerja, terutama saya harapkan juga pemerintah dalam rangka mengalokasikan dana kepada kami. Karena apapun cerita tanpa bantuan dari pemerintah, baik moral atau material, tidak mungkin kami bisa bekerja. Terima kasih Pak. Bagaimana peran penasihat DKB ya di dalam hal setelah dilantiknya Dewan Kebudayaan Batubara? Saya sebagai penasihat dari DKB yang dilantik oleh Bapak Bupati Insinyur Jahir pada hari ini menyemaki apa yang disampaikan oleh Bupati dan Ketua tadi bahwa banyak budaya-budaya yang harus kita lestarikan lagi, khususnya kebudayaan Melayu yang berada di bumi Batubara yang nantinya akan menjadikan ikon bahwa kita lah sebagai tolok ukur atau katalisator atau inovasi daripada ilmu Melayu itu yang ada di santero Indonesia ini. Nah, ada beberapa poin yang tadi saya tangkap dari Ketua DKB Pak, bahwa dia akan menggerakkan Dewan Kesenian ini melalui pemberdayaan, misalnya situs. Itu bagaimana Bapak mandangnya? Baik ya, situs-situs yang ada di Batubara ini sudah banyak, terutama situs Istana Lima Laras, kemudian situs Kubah Batubara yang ada di Kuala Gunung, kemudian ada Meriam yang ada di Pagurawan. Ini bagaimana nanti kita lestarikan dengan bantuan daripada pemerintah daerah Kabupaten Batubara, termasuk juga situs kesenian itu yang berada di Batubara. Kita sudah memulai dengan membentuk gebeng musik Melayu Batubara. Ini terdiri dari alat-alat musik, gendang, akordeon, dan biola. Nah, itu dalam rangka pembinaan itu nanti Bapak bisa memberikan arahan ya, bimbingan. Misalnya periodiknya itu bagaimana tuh? Masa periode perkenalan karena ini masa pandemik, kita akan show dulu touring di kecamatan dengan pelatihan yang akan ada ini, bahwa ini nanti akan kita menjadikan tur keliling mengenalkan musik gebeng Melayu Batubara ini menjadi ikon di bumi Melayu Batubara. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tadi Pak Bupati telah memberikan arahan kepada DKB
bagaimana penggalian potensi kebudayaan di Batubara. Nah, Bapak bagaimana untuk mengimplementasikan kegiatan kebudayaan Batubara melalui DKB ini, Pak? Yang pasti begini ya, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan daerah, kemudian ada lagi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018, itu juga tentang kebudayaan daerah. Kemudian Pak Bupati menerbitkan SK tentang pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Batubara. Nah, terkait dengan ini, khususnya kita dari Dinas Pendidikan ini akan menjadikan satu momentum untuk mengingatkan kembali melalui peserta didik kita. Ya, melalui peserta didik kita di Kabupaten Batubara, baik SD, SMP, agar menggali kembali nanti melalui dukungan dari kawan-kawan pengurus khususnya untuk sebagai narasumber atau mentornya di sekolah-sekolah kita di Batubara. Kita baru seperti itu. Di samping itu pastinya dukungan dari dana APBD yang terus nanti kita titipkan di bagian kebudayaan kita, karena di Dinas Pendidikan itu ada bidang yang mengurusi bidang budaya ya, dengan segala bentuk kegiatan di sana. Nanti salah satunya ini adalah bagaimana pemajuan kebudayaan kita khususnya yang menyangkut dengan budaya Melayu. Nah, untuk meningkatkan kebudayaan ya dari aspek sosial kemasyarakatan di Batubara, apa peran yang menurut Bapak selaku pembina di DKB ini? Nah, yang pasti kita akan bersama-sama dengan dinas terkait, ya, termasuk Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata. Karena pariwisata itu nanti salah satu tempat pelaksanaan dari budaya-budaya yang sudah kita coba gali potensinya, dan bisa nanti dipertunjukkan, dipertontonkan, ya, sehingga nanti ini lebih menarik, merupakan salah satu fungsi dari pembina yang ada di Kabupaten Batubara. Sekali lagi, ini harus lintas sektoral, lintas OPD, dan tentunya dukungan dari masyarakat Kabupaten Batubara. Masalah situs kebudayaan bagaimana, Pak? Nah, termasuk situs itu nanti yang sudah kita kerjakan sekarang, mungkin itu akan kita gali lagi. Dan masih banyak sebetulnya yang belum terbendakan, yang belum tertuliskan. Nanti ini akan kita tuliskan, kita harapkan melalui nanti ketua, termasuk yang kemarin tentang kesultanan, itu ketua kita sudah mencoba menulis Kesultanan misalnya 50, Kesultanan Istana Lima Laras, Kesultanan Laut Tador, dia sudah mulai tulis itu. Nanti itu akan menjadi salah satu referensi kita untuk anak didik kita di Kabupaten Batubara. Terima kasih, Pak. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur atas tercurah kehadiran-Mu, atas segala rahmat dan karunia yang